Singkat cerita, ditunggu sampai 8:30, nggak ada yang nongol. Ditunggu sampai jam 9, kata Bang Dadang pintu depannya udah nutup, malah ditutup. Itu mana kamarana? 9:30 ditunggu juga makin sepi. Jam 10 kobok dulu, 10:30 udah pada ke depan. Sampailah jam 11, sedihlah si bapak tadi. Ya bahasanya iya ya Bu, kalau kita orang nggak punya, ngadain maulid yang datangnya aja milih. Padahal baginda ini bukan punya orang kaya. Bagi orang-orang cinta baginda, sholawat, sholat tak benar, kaum miskin, baginda sedangkan kaya masuk juga jarang. Loh pada iblis. Di tempat orang kaya banyaknya iblis bakhil, iblis gigir, iblis perhitungan. Ayah di orang kaya mah, tapi di orang miskin tidak. Kumaha ya Allah, beridah hari kuenya sudah itu. Singkat cerita jam 11 beliau baca, cuman beliau, anaknya yang laki-laki dan satu perempuan anaknya dengan istrinya. Ditutup pintu dengan perasaan yang sedih, ngajarin hatena, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dibaca tuh maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya يا رب صل على محمد أزرف بدر في الكون أسرار. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. Ketika sampai pada kalimat al-Mustafa Shadiqil Musaddaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara mengucapkan salam. Si tukang es tadi bangun saking gembiranya. Ketika dibuka, terkejut, kaget dengan jumlah ribuan makhluk Allah berjubah putih kabeh, tapi di depannya ada satu makhluk Allah, hamba Allah yang paling agung, bercahaya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya dengan sorban warna hijau, rida warna hijau. Sehingga cerita saking senangnya dia nggak nanya ini siapa itu siapa, langsung baca maulid sampai mahalul qiyam selesai. Si fulan tadi baru ingat bertanya, makan udah pada makan, semuanya sudah pada makan beres, tinggal satu makhluk Allah, satu makhluk Allah. Ada malaikatnya Allah. Jadi ketika mahalul qiyam, Allah buka hijab kegaibannya. Ketika mahalul qiyam, dia berusaha untuk menangis. Ketika dia mahalul qiyam, ketika dia baca maulid, dia tanamkan kecintaannya terhadap baginda, dia tanamkan kerinduannya terhadap baginda. Ketika mahalul qiyam, sosok yang begitu dirindukannya hadir, bukan hanya secara mimpi, tapi zahiran wa batinan, ya katakan lama-lama. Beliau bertanya, ya fulan,
Siapakah engkau wajahmu sehingga tidak bisa melihatnya? Dari ujung kaki sampai kepalamu ditutupi dengan sinar yang begitu indah, tidak menyilaukan mataku. Izinkan aku untuk melihat wajahmu, ya Tuanku. Perkenankan aku melihat wajahmu. Dengan izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keriduannya baginda Rasulullah. Ia melihat wajah agung, wajah mulia yang selama ini kita harapkan bermimpi bertemu dengan beliau, yang selama ini kita mengharapkan syafaat Rasulullah, yang selama ini kita selalu memuji beliau, mengagungkan beliau. Ketika melihat wujud dia, wajahnya baginda Al-Mustafa Habibina wa Nabiyuna Muhammad, tidak ada yang sanggup melihat wajahnya baginda, baik rohaniah, lahiriah. Si Fulan tadi pingsan. Setelah selesai pingsan, pada pagi cuma ada satu makhluk Allah. Karena kejadian tadi membuat dia lupa apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi terhadap dirinya. Yang teringat Muhammad, Muhammad, Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Rasulullah. Yang tadinya tidak cinta terhadap baginda, yang tadinya tidak kenal terhadap baginda, tidak tahu maulid itu apa. Dengan keberkahan maulid sampai beliau bisa bertemu dengan baginda Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad. Sampai si Fulan tadi jatuh sakit. Setiap sakit kan keluar, ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad aku merindukanmu, wahai ya Muhammad ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi apa yang ada di dalam diriku. Demi Allah aku ridho meninggalkan dunia ini, yang penting aku bersamamu ya Rasulullah. Coba cintanya terhadap baginda. Al-Imam Sultanul Qulub Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa, beliau senantiasa bertemu dengan baginda Rasulullah. Beliau senantiasa bercengkrama dengan baginda Rasulullah. Sampai satu ketika anak mendengar cerita ini dari guru anak Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Kaf. Kalau beliau pulang habis dakwah capek, kumat penyakitnya beliau tidur di kamar. Siapa yang menghiburnya? Siapa yang nemeninnya? Baginda Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yuk kita sama-sama, bukan hanya tugasnya Ustadz Dadang, bukan hanya tugasnya aparat pemerintah, tapi ini tugas kita semua. Bahu membahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ulama dengan ulamanya bergandeng tangan dengan yang muda. Yang mudanya jangan arogansi, yang tuanya pun sama. Jangan mentang-mentang aing kiai sepuh, orang kiai sepuh, siapa masing orang bisa naon. Jangan. Harusnya bersyukur kepada Allah dengan ada generasi muda. Inilah generasi penerus kita. Emang kita selamanya hidup? Tidak. Ulama dengan ulama, ayo bahu membahu. Jangan, waduh, si Dadang teh bisa angin maulid teh, ayo teh, kil ulah. Kadang-kadang ada yang merasa tersaingi. Kalau tersaingi dalam hal-hal yang baik boleh,
waduh kalau Ustaz datang bisa bikin kayak gini, insya Allah ini motivasi buat saya untuk membuat maulid lebih besar lagi. Itu motivasinya. Iya motivasinya. Waduh kurang ajar ya, bisa habisan nah 2 kali naik ke maulid. Waduh pindah di mana tak? Jangan-jangan korupsi, pura-pura korupsi. Ini kebanyakan seperti itu. Ustaz dengan ustaz sekot-sekotan, kiainya juga sama. Orang terkolot siapa orang mondok dengan sabrapa. Orang mau sekarang asin manis ke perjuangan. Dia ada anak muda yang ingin mengamalkan ilmunya, dia merasa tersaingi. Hati-hati, jangan hidup di dalam agama. Yuk kita sama-sama menghidupkan agama. Iya mah hidup dalam agama. Umpama Ustaz Dadang dan Ustaz Dudung. Ustaz Dadang berseur anak-anak anu ngaji aya Ustaz Dudung. Ustaz Dudung karena dia belajar ngaji kene karena kuat di pondok yang tadinya jamiahnya muridnya Ustaz Dadang banyak ada 1000, tahu berkurang jadi 500, pindah ke Ustaz Dudung. Sialan atas Dudung. Murid aing cokotan baik. Harusnya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ada hamba-Mu yang mau berbagi tanggung jawab denganku. Alhamdulillah ya Allah, ada yang mau berbagi tugas denganku. Iya mah, tuh. Waduh, jamaah orang berkurang pindah ke Ustaz Dadang. Benar? Tuh. Kalau seorang ulama dengan ulamanya, kiai dengan kiainya, pas ikut-ikut, bagaimana nasib umatnya? Ulah dia ibu, cacar kanan ibu, Pak Kiai, tak usah dulu, ulah itu, jadi cacar kanan kata, pas ikut-ikut. Yuk dengan maulid kita jadikan ini sebagai pemersatu. Yuk dengan maulid kita kuatkan silaturahimnya untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita semua. Yuk dengan maulid kita duduk samarkah berdiri sama tinggi. Yuk dengan maulid kita bahu membahu. Maulid ini bisa terlaksana bukan hanya karena Mang Dadang. Betul? Bukan hanya jerimpayanya Ustaz Dadang. Kemarin anak datang, ibu-ibu lagi semangat bikin berkat. Semangatnya luar biasa, biasa di luar jadi luar biasa. Begitu semangatnya, subhanallah, maha suci Allah. Ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Gotong royong. Makanya dari maulid ini harus bisa diambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Silaturahim. Betul? Alhamdulillah ada keluarga saya, ada kakak saya, ada dari Ciawi, ada dari Kalimanggis, Kalimanggis, dan ada juga dari Ancaran. Anda yang gak tahu wujudnya di mana. Alhamdulillah berkah maulid di sini tidak mengenal agamanya apa, Islam kabeh soalnya teh, tidak mengenal kedudukannya siapa, mau habib, mau kiai, mau aparatur pemerintah, duduk bareng. Ketika makhluk yang diri nggak habibnya, Ustaz Dadangnya diri nggak, langsung kabeh penghormatan kita. Kalau bendera kita hormat dan benda mati, bagaimana dengan kita yang menghidupi kita? Kok menghidupi? Benar, tanpa ada baginda dunia ini tidak akan Allah ciptakan. Mau ayah wujud dia orang, namun tak ayah baginda. Ini mah kalau ya Rabbi salli, ya Rabbi.
saya di atas panggung udah macam-macam. Tapi insya Allah Maulid ini menjadi mercusuarnya Desa Karanganyar, bukan hanya di Selebuk yang tadinya Maulid di sini bisa sampai sama uangnya tuh. Amin. Yang tadinya Maulid cuma ada di Karanganyar, siapa tahu di Karangipis, Pasir Ipis Maulid lagi. Amin. Ada dari Pasir Ipis aku. Leben, Parben, Maulid, yang beda boleh apa dan serah. Kayangan, Maulid, di sono Maulid, di Gardu Maulid, di sini Maulid, di sana Maulid. Jadilah tempat ini menjadi tempatnya Sayyiduna Muhammad. Kita jadikan tempat ini menjadi tempatnya Sayyiduna Muhammad. Di sana salawat, di sini salawat, di sini zikir, di sana zikir, di sana Maulid, depan belakang Maulid. Adem hati. Biar kata nggak penyakit Maulid. Ada satu kisah yang saya alami sendiri dengan beliau. Kalau nggak salah kejadiannya tanggal 28 Maulid. Satu beliau dan satu dengan beliau di Kiras. Yuk, Kiras tanggal berapa? Sore 28 Maulid. Singkat cerita yang singkatin, ada di situ satu blok keluarga besar. Tiap tahun dari tahun ke tahunnya selalu ada Maulid di keluarganya besar dia ini. Dari kakak sampai yang paling kecil Maulid semua, alhamdulillah. Singkat cerita si fulan ini datang. Lagi ada acara Maulid di tempat saya punya orang tua. Beliau berbicara, "Wan Abu, kayaknya tahun ini saya nggak ada Maulid." Udah, ente nggak usah mikirin berkat, aing teh loba berkat nak. Saya teh lomba berkat, yang lomba duit tak saja di sokong. Lomba duit Habib Abu mah burung terbaik boga saha, boga Habib Abu. Yang aku mau tenang bu. Singkat cerita, berjalannya waktu, pas masuk hari haknya Sabtu, alhamdulillah pagi beliau pun berkenan hadir di tempat saudara saya. Dari situ kami meluncur ke tempat si fulan tadi. Alhamdulillah, di rumah lain ada orang, di rumah lain pada makan, habis Maulid makan betul sebelum. Singkat cerita, assalamualaikum, gak ada orang, anak main masuk baik. Anak bilang sampai dia paniknya dia nggak ada berkat, dia nggak ada aqua, nggak ada bilang hati, nggak ada aqua, air dari kolam demi Allah ada minum. Singkat ceritanya disingkatin, kami Maulid, kami getarkan hati kami dengan Maulid, kami tanamkan cinta terhadap baginda Rasulullah, kami tanamkan kerinduan terhadap baginda Rasulullah, sehingga dengan izin Allah, dengan kerinduan Allah, Al-Imam Sultanul Qulub Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa, itu ada fotonya seolah-olah hidup, yang melihat bukan cuma satu, semuanya karena siapa? Baginda Rasul. Sampai terakhir kemarin pun boleh diceritakan Kang Zainal untuk motivasi. Biasa diceritakan. Kemarin ada Maulid di Ciawi tanggal 29 malam 30 Minggu malam Senin. Karena informasinya salah, pertama Sabtu malam Minggu Habib datang. Saking semangat tak Maulid, jadwalnya Minggu malam Senin, Sabtu malam Minggu datang. Ya udah saking semangatnya. Singkat cerita, kita Maulid, ketika Maulid marhabanan, kalau orang bilang ya, apa ya namanya, marhabanan atau apa kalau di Jawi, marhabanan lah. Ketika marhabanan, dia cerita terhadap anak Habib,
ketika kita marhabanan panitia dibuat bingung. Panitia dibuat di sarwa yang Habib ada muter-muter jadi bingung. Singkat cerita, beliau cerita ada sesosok laki-laki dengan pakaian rapi yang subhanallah dari mukanya terpancarkan cahaya. Terpancarkan cahaya yang sangat luar biasa indahnya. Ketika Maulid Rasul, sampai panitia pun tidak tahu ini siapa, karena biasanya panitia tahu siapa yang diundang, siapa yang datang, insya Allah kenal. Tapi sampai beliau sendiri pun bertanya ke Habib kata, alhamdulillah Habib dan terang pada Allah bohong terang, tapi insya Allah dengan izin Allah, dengan keberkahan Maulid Rasul, Allah akan beritahu. Amin. Karena tadi kita setelah membaca Maulid Rasul, saya ingin tanya, apakah dengan Maulid yang kita baca tadi baginda Rasulullah mulia karena Maulid kita? Hah? Apa? Iya. Enggak deh. Apa? Saya ingin tanya, tadi kita membacakan Maulid, apakah karena Maulid yang kita baca baginda mulia karena Maulid yang kita baca? Hah? Karena yang kita baca? Kata siapa? Salah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, tanpa ada Maulid, baginda sudah mulia dan agung. Justru kita yang mengharapkan dari pembacaan Maulid tadi, kita mengharapkan kemuliaannya setetes aja. Apa ngeclak? Tuh. Jadi tanpa adanya Maulid, tanpa Fatihah kita, Maulid sudah mulia. Justru kita yang mengharapkan kemuliaannya setetes. Selama ini kita minta syafaat.